Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah TK PGRI Kuda Depa yang saya hormati, yang terhormat Ibu Iis selaku rekan sejawat saya di TK PGRI Kuda Depa yang saya hormati, dan kepada semua orang tua murid TK PGRI yang saya cintai, terima kasih sudah datang, sudah bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti praktik baik tentang inseminasi budaya positif. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah, silakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur mangga berbahagia Allah Subhanahu wa taala mana mantenan tiasa masihan pirang-pirang nikmat kawan sadayana, nikmat iman, nikmat Islam tiasa kempal dina acara diseminasi budaya positif. Salawat wa salam dia keselamatan junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabatna, tujuh kaurang sadayana, anu sami turut sinatun kana ajaran tenang. Amin ya rabbal alamin. Dipayun ngaturkeun nuhun ka ibu-ibu sadayana anu mana parantos biasa masihan dukungan, tanapi masihan rojungan kana ieu acara diseminasi budaya positif. Ieu paling penting budaya positif ieu terutami aya diantawisna disiplin positif. Kamu anak urang sadayana, kamu ibu-ibuna salami aya di tempat pembelajaran. Kaduana keyakinan kelas, tetapi kesepakatan kelas eta atos dibikeun Bu. Kesepakatan kelas anak-anak kalau lagi belajar, ibu atau orang tua biasa menunggu di luar. Eta kamu disiplin kesepakatan kelasnya, kolaborasi antara guru dan orang tua. Jadi kedahaya keterkaitan guru dan orang tua. Alhamdulillah terus berjalannya kamu TK PGRI Kuda Depa, keterkaitan dia terus ada saling sambung menyambung. Tiap ayat kegiatan ibu-ibu alhamdulillah kamari ogenya bersama-sama. Eta namina kolaborasi. Jadi antara sekolah dan orang tua teh berjalan. Alhamdulillah. Kamu iya panitana dukung Ibu Ain Fitria menuju mengirim pendidikan guru penggerak. Guru penggerak eta alhamdulillah kanggo ayeuna urang menghadapi kurikulum merdeka. Ku ayeuna Ibu guru penggerak Ibu Ain Fitria dan terkiasa kamotivasi di sekolah urang kanggo persiapan persiapan terus berjalan kurikulum merdeka. Dan tahun itu kan kurikulum ke-13 ayeuna kurikulum merdeka. Kuasa kieu panjenengan aya ieu nanya terus aya peningkatan. Ayeuna kamari mah tahun kamari teh aya guru penggerak. Anu tahun ayeuna mah alhamdulillah aya guru penggerak Ibu Ain Fitria, kapayuna panjenengan Ibu Iis oge bade ngajenkeun. Ayeuna Ain Fitria angkatan 11. Oke, mudah-mudahan doakeun sadayana panjenengannya ieu
Ibu Ai Fitriya berjalan lancar, sehat, mendapatkan hasil anu memuaskan. Ieu teh kanggo anjeunna engko, kanggo urang oge, kanggo anak didik urang. Amin. Kumaha tina pendidikan ieu teh anjeunna biasa ngajarankeun pendidikan naon anu sae anu kedah didugikeun ka anakna. Anu angkatan selanjutnya, oke Ibu Iis dimotivasi dari saminya. Bismillahan, upami atas Ibu Ai, Pipit, oke Ibu Iis. Sami mudah-mudahan ya, amin. Mungkin apa itu sambutan di atas nami sesepuh sekolah, itu hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan iya waktosna diganggunya, mudah-mudahan kasayan ibu-ibu dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi budaya positif. Apa sih diseminasi budaya positif? Diseminasi artinya kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan suatu gagasan, temuan, dan inovasi terkait kegiatan pembelajaran sekolah melalui publikasi, presentasi, atau kegiatan lainnya. Seperti saya sekarang sedang mensosialisasikan tentang budaya positif. Ibu semua pernah mendengar apa itu budaya positif? Pernah mendengar belum? Ya. Sekarang kita akan bahas Ibu budaya. Nah, ada pun kata budaya. Budaya di sini mencakup keseluruhan atau secara luas, artinya penjelasan yang sangat luas ya Bu. Terus ada kata positif. Positif di sini yaitu kebaikan yang harus diikuti. Nah, jadi kita di sini akan membahas budaya positif yang di dalamnya terdapat yaitu diantaranya disiplin positif, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas. Nah, selanjutnya perkenalkan, selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya selalu dibersamai oleh fasilitator dan pengajar praktik. Perkenalkan, yang sebelah situ adalah ibu fasilitator yang bernama Bunda Lindin. Bunda Lindin berasal dari Cianjur. Sedangkan pengajar praktik yang kemarin yang datang ke sekolah sebagai pendamping saya yaitu Ibu Setiani, dan saya sendiri Ai Fitriya Budiarti sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Masih calon ya Bu? Belum sebagai guru penggerak, tapi doakan saya semoga saya lulus dalam pendidikan guru penggerak ini. Di sini saya mempunyai pertanyaan Bu, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bu? Setuju ya? Setuju. Nah, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ibu setuju? Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak Ibu-ibu? Ya. Guru berperan sebagai teman. Setuju Bu? Definisi tentang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Nah, selanjutnya, kegiatan ini ibu semua dan ibu kepala sekolah atau ibu rekan sejauh saya Ibu Iis pernah mendengar tidak dari 6 ke 6 ini? Pernah mendengar atau belum pernah? Belum. Yang mana Bu yang belum pernah? Segitiga restitusi. Ya baik, segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi itu sering kita lakukan, cuma kita tidak mengetahui apa itu bentuknya.
seperti itu. Nah, lanjut. Kita akan membuat suatu game permainan. Coba ibu kepalkan tangannya. Nah, kepalkan tangannya. Ini adalah tangan kita. Ada pertanyaan di sini. Anda dan teman Anda, jadi ibu sekarang berpasangan berdua. Nah, berpasangan berdua. Nah, ada tangan kita kepalkan. Nah, judulnya cobalah buka. Nah, Anda mengepalkan tangan ini, ibaratkan yang di kepala itu sangat berharga untuk ibu-ibu, berharga sekali. Pokoknya kalau ini harus milik saya, seperti itu, Bu. Nah, di sini ada pertanyaannya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi, salah satu teman Anda harus merayu, harus menghadik atau memaksa untuk membuka genggaman tangan ini, Bu. Nah, melakukan salah satu teman Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala ini. Nah, sesuatu yang sangat berharga dalam kepala Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenagamu. Anda karena begitu kepentingan untuk kehidupan Anda. Diibaratkan yang Anda pegang ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda, sehingga orang lain tidak boleh untuk memilikinya. Kalau ibu-ibu semua seperti ini ya, ini suami saya loh, ini suami saya. Tidak ada yang boleh merebutnya. Atau ibu mempunyai benda berharga seperti apa ya, Bu? Berharga? Uang. Uang, pokoknya ini uang tidak boleh terbelanjakan atau dibelikan apapun. Pokoknya harus ada uang dalam genggaman saya. Nah, tugas B, jadi ibu salah satu keyakinan, jadi saya tidak mau membuka karena ini sangat berharga untuk saya, seperti itu. Coba Bu dipraktekkan bagaimana? Sambung. Ini naik uang, ini suami saya. Coba Bu. Juta. Suami Anda untuk saya. Ridho tidak, Bu? Bu, ini berlian untuk ibu, tapi sesuatu yang sangat berharga untuk ibu, untuk saya. Bagaimana? Jadi di sini ibu mempunyai suatu keyakinan kalau ini harus saya pertahankan. Betul tidak, Ibu? Nah, ibaratkan seperti pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada paradigma ya, Bu. Jadi guru itu betul tidak, Bu, untuk mengontrol murid? Betul. Ya. Terus yang kedua, semua penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi yang disampaikan guru itu harus bagaimana, Bu? Harus secara efektif, betul tidak? Betul. Harus bermanfaat? Ya. Jadi untuk anak itu harus yang bermanfaat, tidak memberikan pembelajaran. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak, Bu? Betul. Masa. Nah, yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul tidak, Bu? Terkadang kita memaksa anak kita untuk bisa. Betul tidak, Bu? Itu rata-rata kalau anak kita, pokoknya kalau dari sini anak saya harus bisa. Nah, siapa yang seperti itu? Siapa, Ibu? Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol? Di sini, Bu, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrol
Setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Terus, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebagai gambaran, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini kita diumpamakan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Biasanya ibu, penggunaan helm itu merupakan peraturan atau keyakinan? Peraturan. Mengapa bu peraturan? Karena takut ditilang, itu. Karena takut jatuh dari motor atau jatuh dari sepeda terus. Nah, itu berupa peraturan yang harus kita harus kita taati ya bu ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan atau keyakinan bu? Peraturan atau keyakinan? Ya, ini merupakan sebuah keyakinan di mana kita ada rasa yakin kalau kita mencuci tangan dan menggunakan masker, kita yakin kita akan sehat dari berbagai penyakit. Jadi peraturan itu dibuat satu orang, jadi harus dilakukan. Sedangkan keyakinan itu dibuat atas kesepakatan. Nah, selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang keyakinan. Keyakinan itu tadi yang kedua, keyakinan kita harus memakai masker atau mencuci tangan. Nah, di sini ada penjelasannya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Dan yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Jadi tidak ada kesepakatan kalau peraturan. Ibu sudah mulai mengerti dari sini bu? Adapun motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, Diane Gosen ini ada seorang psikiater dan seorang pendidik. Menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau teman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Atau mengerjakan tugas. Kita kerjakan tugas tidak bu? Ya, dulu waktu sekolah mengerjakan itu motivasinya karena apa bu? Takut dibut. Kalau kita tidak mengerjakan tugas oleh guru atau orang tua, kita bakal seperti apa? Ada rasa ketakutan, silen, bu. Nah, terus motivasi selanjutnya karena kita bisa mendapatkan imbalan. Nah, mendapatkan imbalan berupa nilai atau sesuatu yang anak inginkan. Seperti contohnya anak saya sendiri ya bu, kalau dia belajar biasanya kalau mendapatkan nilai yang memuaskan, bu, saya nilainya bagus, pengen ini dong. Nah, terus ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ibu tahu tidak apa itu hukuman? Hukuman sesuatu yang menyakitkan, betul tidak bu? Sesuatu yang menyakitkan jadi sesuatu yang dihindari ya bu. Berarti kalau kita melakukan sesuatu itu karena kita tidak mau mendapatkan hukuman. Terus konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi konsekuensi. Ibu pernah tidak melakukan suatu kegiatan yang formal, di mana kalau ibu itu tidak seperti kemarin atau seperti di sekolah ini ibu mempunyai kesepakatan ya, kesepakatan ibu membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan sekolah. Kalau tidak, ibu konsekuensinya apa biasanya? Bayar tagihan. Nah, itu sebuah konsekuensi. Terus yang ketiga, restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pilihan. Jadi pilihan itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Dihukum oleh penghargaan.
Nah, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua penghargaan tidak efektif. Yang ketiga penghargaan merusak hubungan. Dan keempat penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Dan ketujuh penghargaan menghukum. Nah, yang kedelapan motivasi dari dalam diri atau motivasi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan keras? Kalau dalam kurikulum merdeka kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Sebenarnya yang harus membuat keyakinan kelas itu murid itu sendiri. Tapi sekarang kan kita berada di kelas taman kanak-kanak, otomatis kita berkolaborasi guru dengan orang tua. Bagaimana Bu? Sebagai gambaran, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini kita diumpamakan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Biasanya ibu penggunaan helm itu merupakan peraturan atau keyakinan? Peraturan. Mengapa Bu? Peraturan. Karena takut ditilang seperti itu. Karena takut jatuh dari motor atau jatuh dari sepeda terus. Nah, itu berupa peraturan yang harus kita apa Bu? Harus kita taati ya Bu ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan atau keyakinan Bu? Peraturan atau keyakinan? Ya, ini merupakan sebuah keyakinan di mana kita ada rasa yakin kalau kita mencuci tangan dan menggunakan masker, kita yakin kita akan sehat dari berbagai penyakit. Jadi peraturan itu dibuat satu orang, jadi harus dilakukan. Sedangkan keyakinan itu dibuat atas kesepakatan. Nah, selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang keyakinan. Keyakinan kelas, tapi yang kedua keyakinan kita harus memakai masker atau mencuci tangan. Nah, di sini ada penjelasannya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Dan yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Jadi tidak ada kesepakatan kalau peraturan. Ibu sudah mulai mengerti dari sini Bu? Nah, adapun prosedur pembentuk keyakinan sekolah atau kelas sekarang dari saya yang memberikan pemaparan tentang apa itu keyakinan dan peraturan. Nanti sesudah ini kita akan membuat suatu pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama ada prosedurnya Bu. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah. Ibu tahu siapa itu warga sekolah? Warga sekolah tidak hanya ibu guru dan kepala sekolah saja. Di sini warga sekolah itu termasuk guru, kepala sekolah, juga orang tua. Jadi orang tua harus berperan aktif dalam berjalannya kegiatan pembelajaran. Nah, terus di sini juga mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Nanti kita buat keyakinan. Kita akan mencatat semua masukan. Jadi kita guru akan mencatat semua masukan dari orang tua harus bagaimana kita di sekolah. Terus yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ibu sudah tahu ini apa? Bagaimana Bu? Seperti ini Bu, saya contohkan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita semua sepakati kata tidak digunakan. Jadi harus bagaimana Bu? Kalau tidak membuang sampah pada tempatnya, kita membuat kalimat ini seperti apa Bu? Kalimat positifnya. Jangan tidak dan jangan harus tidak dipakai Bu, supaya dilarang dipakai. Jadi itu maksudnya kalimat negatif. Kita buat kalimat positif Bu. Seperti apa Bu? Harus membuang sampah. Nah, harus
membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi Bu? Tidak mencoret-coret tembok. Itu kalimat positifnya seperti apa? Positifnya Bu? Tidak boleh. Apa Bu? Dilarang, tidak boleh. Apa? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas sebanyak 3-7 keyakinan. Kita buat kesepakatan. Kita akan membuat berapa Bu? Nanti. Nah, terus kita akan meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Nah, jadi kalau kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas, kita akan menandatanganinya Bu. Jadi kalau sudah ada tanda tangan, kita wakili saja. Kalau di SD saya melihat itu keyakinan kelas itu dibuat oleh semua warga sekolah termasuk siswanya, dan siswanya harus menulis pada sebuah angket. Kita tempel di seperti ini. Nah, terus kita tempel. Nah, kesepakatan kelasnya si anak itu membuat cap oleh jempol. Nah, kalau di TK kan kita berkolaborasinya langsung dengan orang tua. Jadi tanda tangannya cukup oleh kepala sekolah dan siapa Bu? Komite, ibu komite, dan disaksikan oleh orang tua, semua orang tua di sekolah. Dan yang terakhir keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat ditempel di tempat yang mudah kita lihat dan ibu-ibu baca. Nanti kalau seperti ini posisi kontrol guru apa saja. Nah, yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di 5 posisi kontrol ini menghukum, contohnya itu kepada anak itu berupa menghadik atau marah-marah, membentuk atau memberi hukuman baik berupa fisik, psikis atau verbal. Dicarikan penelitiannya Bu, kami bisa melakukan di sini Bu. Ada dampak untuk anak itu sendiri Bu. Dampaknya anak menjadi pendendam. Si anak tidak menyukai guru, pernah teguh nyetios kurang kali. Mama, abi maling itu cuma resep, ayo nulis, ayo baca, ayo baca kudu kia. Terus ada pembuat rasa bersalah. Supaya dia Bu, Dek, kerja kerja, aku diri mama ini penyesalan ke ibu. Begitu, tapi ada dampaknya Bu untuk anak, ada dampaknya. Jadi membuat siswa menjadi tidak percaya diri. Terus ada sebagai teman itu guru dan anak, jadi ada rasa keterkaitan Bu, keterkaitan. Jadi anak juga tidak, kalau bahasa Sunda tidak asa-asa Bu. Nah, tidak asa-asa komo di TK mah ada refleksi ini punya. Asa-asa kumaha gitu kan. So jadi berarti benar-benar oke gitu ya Bu, yang mencatat terus sebagai teman juga ada dampaknya Bu untuk anak-anak dampaknya. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 pertama bertahan hidup, yang 2 kasih sayang dan rasa diterima, dan ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Nah, yang pertama ini bukan untuk guru saja, tetapi juga untuk orang tua. Bertahan hidup, ibu sekarang bertahan hidup, betul? Nah, bertahan hidup, mempertahankan hidup, apa saja Bu untuk kita bertahan hidup teh? Makan, betul. Sandang, makanan, papan. Nah, saya mau bertanya Bu, kalau
menambah keturunan, apakah itu bertahan hidup, bereproduksi, kebutuhan biologis orang tua, termasuk bertahan hidup Bu? Iya, termasuk bertahan hidup Bu. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar murid itu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya Bu, anak yang di rumahnya atau di lingkungan sekolah kurang kasih sayang, biasanya murid memperlihatkan perilaku seperti apa? Nah, ini diperhatikan caper, terus Bu, cari perhatian. Terus kebebasan, anak itu mempunyai kebutuhan dasar, ingin bebas, senang. Nah, kebutuhan manusia itu rasa senang apa Bu? Kalau ibu-ibu khususnya senang mendapatkan apa Bu? Mendapatkan apa Bu? Kesenangannya, kebutuhan dasar manusia itu diantaranya kesenangan mendapatkan apa Bu? Mendapatkan uang, mendapatkan hadiah, jalan-jalan, makan enak, itu berupa kesenangan. Ibu, selamat Bu. Ras penguasaan Ibu. Nah, penguasaan di sini seperti itu budak teh, tos kelas B. Lu tadi nasaran mamana di kelas A, yang mah di kelas B dah. Budak teh dan tos kelas B lah, cengkeun mau wanagieun ka urang. Itu rasa penguasaan murid di sekolah. Lanjut Bu. Nah, adapun segitiga restitusi. Tadi ada yang belum pernah mendengar apa itu segitiga restitusi. Ada Bu? Pernah atau tidak aja? Aja. Nah, segitiga restitusi. Kamari Bu Abi salarasna di sekolah teh nuju menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi teh ada yang namanya menstabilkan identitas. Terus ada yang memfasilitasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang tidak membunuh karakter anak. Jadi ibu teh mereka teh salerosna eta teh membunuh sel-sel otak anak anu sudah berkembang Bu eta teh salerosna mah janten. Nah, ibu sareng abi oge sebagai guru nuju diajarkeun segitiga restitusi. Jadi anak teh membuat kesalahan ya Bu ya. Anak membuat kesalahan hareureuy deui geus nangis si anak teh. Si anak A jadi non ngaheulian ya lamun sausuna nama ngeulian si anak B. Terus si anak B teh pokona mah alim sakola Bu. Nah, abi sebagai gurunya Bu. Nah, harus menstabilkan identitas dulu Bu. Jadi ulah teh Bu. Jadi anak teh boleh melakukan apa yang dia mau. Tapi terus ada memvalidasi yang salah. Nah, di sini ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan di sini kan? Jadi dicoba Bu. Jadi kesawios, tidak aslinya Bu. Kesawios. Jadi melakukan hal seperti itu. Jadi menstabilkan lah Bu anak teh. Jadi ulah langsung menjudge atau gitu teh. Menjadi Bu si anak teh gitu ulah Bu. Jadi urang teh kena menstabilkan identitasnya. Jadi anak teh supaya jadi kita teh sadar. Jadi berbuat seperti itu teh tidak boleh. Jadi tidak berupa paksaan dari guru atau orang tua. Terus ada menanyakan keyakinan. Jadi anak kalau sesudah berbuat kesalahan itu harus apa? Jadi tidak ada paksaan dari guru atau orang tua. Kalau anak itu sudah membuat kesalahan itu harus apa? Jadi harus ada kesadaran dari anak itu sendiri. Jadi contohnya anak meminta maaf atau melaksanakan sesuatu
alhamdulillah Bu, tos beres. Nah, tugas kita sekarang kita akan membuat suatu keyakinan kelas, Ibu. Kesepakatan kita di kelas itu akan seperti apa? Itunya. Yang pertama Bu tadi menjaga kebersihan atau masukkan maksudnya bukan benar Mas. Terus mau dari Ibu orang tua keras sama Ibu pada waktu datang tepat waktu Mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. keras sama Ibu. di sekolah anak berada di lingkungan sekolah. Anak berada di lingkungan Ya, keyakinan kelas ya. Ayeuna orang tua anu sanes anu terdirikan karena kegiatan ieu berbagi praktik baik cobi di luar kosan jadi kayak aya miskonsepsi Bu, miskomunikasi gitu kan bila aya gitu ya nanti jadi kan ari tos kieu mah oh keyakinan urang teh begini kebersihan kelas terus orang tua menunggu di luar kumaha bukannya ieu orang tua ayo wae nah tadi umi deui kanu tadi Bu anu pas orang tua menunggu di luar orang tua kumaha ya ngelokna merayu kurang kalina sangkan kurang kalina lepas dari orang tua jadi kelekatan orang tua teh mulai menurun gitu menerapkan sikap santun terhadap sesama teman. Ini Pak, kita kan betul menghubungi verbal maupun fisik pada situnya. Jadi kalimat kita perbaiki dengan kalimat positif yang lebih masuk akal dan sesuai kebutuhan sekolah gitu. Nah, kenapa saya membawa atau mengajak orang tua untuk proaktif, untuk aktif dalam kegiatan di sini kan dulu mempunyai kapungkur orang tua sok dilibatkan terapun pamikiran mungkin. Nah, ibu anak teh menuju ke kurikulum merdeka otomatis orang tua, guru dan anak-anak harus aktif, harus ada kolaborasinya gitu Bu. Nah, jadi orang tua teh mah aktif Bu, kedah diri kan naon teh. Aya naon langsung. Jadi ulah diheuh Bu. Nah, gitu. Jadi konsep inti untuk menciptakan budaya kita anu ieu atos yang punya disiplin positif, keyakinan kelas atau sekolah, 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah Ibu, saya berterima kasih atas meluangkan waktunya ibu-ibu ada yang mempunyai kegiatan mungkin di rumah, ada yang mempunyai keperluan mungkin di luar rumahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan yang menyinggung atau kekurangan saya mohon dimaafkan. Nah, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ibu Juartini, Kepala TK PGRI Kuda Depak. Saya sangat bangga kepada Ibu Ai Fitria bisa mengikuti guru penggerak ini. Semoga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini, terutama dalam meningkatkan budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Herawati. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Ai Fitria Budiarti yang sedang mengikuti CPG Angkatan 11. Setelah mengikuti kegiatan praktik ini, saya menjadi mengetahui tentang posisi kontrol guru dan disiplin positif yang harus diterapkan pada anak dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan-kegiatan lainnya yang positif, dan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran selama di sekolah dan untuk menerapkan kedisiplinan juga untuk anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Olis. Saya perwakilan dari orang tua murid. Setelah mengikuti berbagai praktik baik tentang budaya positif, saya mulai paham bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa harus menghukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiwinda selaku orang tua murid dari TK PGRI Kuda Depak. Setelah mengikuti kegiatan praktik ini, saya mengetahui tentang budaya positif di sekolah dan keyakinan di kelas. Semoga adanya praktik ini bermanfaat untuk anak-anak di sekolah dan menjadi motivasi untuk kami selaku orang tua murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.